Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Dewi Putri, NPM saya 240621004. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Widya Tama dengan kejuruan Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang misdemeanor teknologi informasi cyber kriminal dan penanganannya dalam sistem hukum Indonesia. Dapat kita ketahui di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Mulai dari komunikasi hingga bisnis yang didukung oleh pertumbuhan teknologi telekomunikasi, sehingga ikatan antar negara sudah bersifat mendunia sehingga menghasilkan tantangan dunia yang baru. Namun, tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi dapat menjadi ancaman berupa kejahatan cyber atau cyber criminal. Kajian teori yang dapat kita ketahui dari materi ini yaitu yang pertama, konsep misdemeanor. Misdemeanor merupakan istilah hukum yang merujuk kepada pelanggaran yang dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan berat atau yang bisa disebut dengan felony. Dalam konteks teknologi informasi, misdemeanor dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi tidak mengakibatkan kerugian yang signifikan atau ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa. Yang kedua, definisi cybercriminal. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa cyberkriminal dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan kriminal yang melanggar pada hukum dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatannya. Selanjutnya, yang ketiga, kerangka hukum dan pengaturan cyber dalam sistem pidana di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia tidak secara signifikan mengontrol tentang hukum cyber. Namun, beberapa undang-undang telah mengatur pencegahan kejahatan cyber, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE menjadi landasan hukum utama dalam menangani kejahatan cyber. Kemudian yang dapat kita ketahui ada dua jenis kejahatan cyber. Yang pertama yaitu kejahatan kerah biru atau bisa disebut dengan blue collar criminal. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kejahatan kerah putih atau bisa disebut white collar criminal. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan konferensi, kejahatan birokrat, kejahatan malpraktek, dan kejahatan individu. Selanjutnya, kajian teori yang keempat, yaitu peran teknologi dalam pencegahan cyber criminal. Pencegahan tersebut dapat berupa 1. Educate user, yaitu memberikan pengetahuan baru tentang cyberkriminal dan dunia internet. Yang kedua, user hackers perspective, atau menggunakan pemikiran hacker untuk menuntut melindungi sistem Anda. Yang ketiga, party system, atau menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. Yang keempat, police, yaitu menetapkan kebijakan dan aturan untuk melindungi sistem Anda dari orang-orang yang tidak berwenang. Yang kelima, yaitu IDIs atau Instruction Detection System. Yang keenam, fear reward. Yang ketujuh, yaitu menggunakan antivirus. Hasil dan pembahasan yang dapat kita ketahui dari materi ini yaitu berbagai upaya dapat diambil untuk menyelesaikan kejahatan internet, baik secara preventif, proaktif, maupun represif. Upaya preventif dapat dijalankan dengan meratifikasi kesepakatan cyber
cyberkriminal internasional ke dalam sistem hukum di Indonesia. Sementara itu, tindakan penanggulangan cyberkriminal secara represif dapat dilaksanakan dengan menjerat para pelaku tindak pidana untuk ditangani sesuai dengan undang-undang. Undang-undang menuntun kepentingan korban dengan memberikan restitusi, kompensasi, ataupun asistensi yang merupakan tanggung jawab pelaku dengan negara sebagai penyediaannya. Sekalipun telah ada sebagian pasal yang dapat menghukum para pelaku tindak pidana kejahatan cyber ke dalam penjara, namun masih terdapat kendala-kendala dalam penerapannya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perangkat hukum yang belum memadai terhadap pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Yang kedua, kurangnya kemampuan penyidik dalam pengetahuan dan pemahaman pengoperasian teknologi, serta kemampuan penyelidik untuk memecahkan kasus-kasus masih sangat minim. Maka dari itu, berikut adalah langkah-langkah ataupun cara penanggulangannya secara global. Yang pertama, memodifikasi hukum pidana nasional serta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, meningkatkan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cyberkriminal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya cyberkriminal dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyberkriminal. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari materi ini yaitu perbaikan hukum atau membuat regulasi baru yang sesuai dengan masyarakat adalah salah satu jawaban atas maraknya cyberkriminal di Indonesia. Namun, bagian yang sangat penting adalah kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan. Sebaik apapun hukum yang diterapkan untuk mengatasi cyberkriminal, namun apabila masyarakat tidak mampu hidup mengikuti perkembangan teknologi informasi pada saat ini, maka hukum akan sia-sia. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat tentang keamanan cyber sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Cukup sekian presentasi materi tentang misdemeanor teknologi informasi cyberkriminal dan penanganannya dalam sistem hukum Indonesia. Saya Marsyana Dewi Putri, jurusan Teknik Informatika, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.